Baik, adik-adik, eh, kita mulai ya pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Hospital Service Quality Management di pertemuan kesekian, kali ini kita akan membahas tentang konsep, prinsip dasar, dan penerapan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Ya, yang mana ini merupakan konsep dasar jika kalian nanti menjadi seorang penjamin mutu di dalam suatu layanan kesehatan, atau apakah itu di rumah sakit ataupun di FKTP. Akan tetapi di dalam manajemen mutu ini juga ketika nanti kalian berada di luar dua bidang tadi yang saya sebutkan, misalkan di BPJS Kesehatan, kalian juga nanti akan mengedepankan dengan penjaminan mutu. Karena salah satu syarat dalam proses kerjasama dengan BPJS atau menjadi eh, peserta BPJS, bagian BPJS, itu nanti akan dibuktikan dengan peningkatan mutu. Dengan cara apa? Dengan cara fasilitas tersebut mengikuti yang namanya penilaian akreditasi. Maka ketika nanti ada suatu layanan kesehatan yang tidak memperpanjang atau yang tidak mempunyai ya akreditasi, apakah itu nanti di rumah sakit misalkan paripurna, ya utama, madya, ya ataupun yang lainnya, nanti mereka ke depannya tidak memperpanjang atau tidak melakukan reakreditasi, maka tentu nanti akan dilakukan yang namanya penyesuaian, apakah nanti diperpanjang dalam proses kepesertaan BPJS atau tidak. Nah, kita tahu bahwa rumah sakit dengan kualitas yang baik akan sangat tergantung pada sumber daya yang ada di rumah sakit, ya, seperti kualitas pelayanan dokter, perawat, staf, dan karyawan, serta fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia. Ya, tentu SDMK ini, sumber daya manusia kesehatan ini, sangatlah berperan penting menjadi ujung tombak dalam proses pelayanan yang bermutu. Ya. Salah satu faktor penyebab keterbatasan sumber daya manusia, khususnya medis tersebut adalah implikasi dari lemahnya manajemen terpadu, ya, manajemen mutu terpadu. Dengan logika seperti ini, misalkan ada sebuah rumah sakit, ya, yang notabene rumah sakit tersebut yang memiliki banyak eh, pasien atau customer, ya. Anggap saja misalkan di dalam poli anak, ya, di dalam poli anak ada 100 kunjungan per hari. Akan tetapi di situ dokter yang melayani hanya satu orang. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah dengan satu orang mampu memberikan pelayanan yang bermutu ataukah pelayanan yang ala kadarnya dan hanya mengedepankan faktor profit? Ya, yang penting pasien tertangani semuanya. Apakah nanti tertanganinya secara maksimal atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan kurangnya terampil pegawai dalam mengelola pelayanan rumah sakit. Ya, masih terdapatnya pasien yang merasa kurang nyaman dalam pelayanan. Nah, tentu ini di dalam proses pelayanan ya ada hal-hal penting ya selain dari skill yang harus dimiliki, juga bagaimana pola interaksi antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penikmat pelayanan kesehatan. Ya, mulai dari personalitinya, ya, mulai dari penampilannya, bahkan saat ini dengan perkembangan zaman ya yang semakin kompleks, tentu dibutuhkan yang namanya empati ketika kita
dalam memberikan pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang berkualitas hendaknya dapat mengetahui apa yang diharapkan pasien-pasiennya, karena pasien memiliki hak untuk menilai kualitas pelayanan yang diterima. Ya. Di kalimat ini itu mengandung makna yang sangat luas ya. Karena apa? Di sini ada yang namanya mengetahui apa yang diharapkan pasien-pasiennya. Ya. Perlu diingat bahwa ya tingkat pendidikan dari seorang pasien itu akan mempengaruhi ya banyak atau tidaknya kebutuhan yang mereka inginkan. Ya. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin kompleks ya apa yang harus dibutuhkan. Ya. Tentu kalau kita melihat dari perkembangan zaman ya antara kebutuhan seorang petani misalkan dengan kebutuhan seseorang yang mempunyai profesi atau istilahnya dia itu sebagai seorang yang penting, tingkatannya adalah manajer ya. Ketika nanti dia pergi ke layanan kesehatan atau rumah sakit, tentu mereka akan meminta atau mengharapkan pelayanan yang maksimal, mulai dari sapam ya, dia harus memberikan senyum, parkir yang luas, ya. Kemudian mulai suasana, kamarnya dan sebagainya. Tentu beda dengan orang yang misalkan petani. Petani mungkin kalau ke rumah sakit dia tidak menuntut adanya lahan parkir yang luas, ya. Karena mungkin mereka ke sana mungkin naik motor, ya. Saya tidak menyampingkan petani-petani yang sukses, tetapi saya memberikan contoh petani yang sebagian besar ya. Mungkin ke sana dia naik angkot dan sebagainya. Tentu dengan adanya itu dia tidak melihat bagaimana pentingnya sebuah parkir. Bagaimana jarak parkir ke tempat rumah sakitnya atau ke tempat pelayanannya. Itu tentu juga akan diperhitungkan dalam proses pemberian pelayanan kesehatan ya. Nah, di dalam konsep total quality management atau TQM, sebelum kita lanjut ke dalam hal-hal yang begitu penting dalam TQM, tentu kita harus mengerti dulu apa sih sebenarnya TQM itu. Ya. Menurut Ciptono ya dan Diana 2004, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa manusia, proses dan lingkungannya. Ya. Jadi di sini ya semua aspek ya yang berada di dalam sebuah organisasi itu perlu ditingkatkan. Karena apa? Di sini menekankan kepada persaingan. Ya, ya, karena daya saing. Bagaimana nanti mutu yang kita berikan, jasa yang kita berikan, produk yang kita jual, itu memiliki kualitas yang maksimal, ya, yang diinginkan oleh customer. Sementara menurut Pulungan 2001 mengatakan bahwa TKM salah satu pola manajemen organisasi yang berisi seperangkat prosedur yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam memperbaiki kinerja secara terus-menerus. Nah, ini mulai pada stepnya, ada prosedurnya, ada standar operasionalnya, ya, bagaimana memulainya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana output maupun outcome-nya. Nah, di dalam TKM ini disebut pula pengolahan mutu merupakan sebuah konsep yang meliputi usaha meningkatkan mutu secara terus-menerus pada semua tingkatan manajemen dan seluruh struktur yang terdapat dalam organisasi. Ya. Jadi di sini kita ditekankan kepada peningkatan mutu secara terus-menerus. Ya, karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal pendahuluan tadi bahwa semakin ke depan dengan perkembangannya zaman, ya, semakin kompleks, semakin dinamis tentang kebutuhan akan layanan kesehatan.
Yang dulu semula ya, saya kasih contoh kecil ya, dalam penggunaan rekam medik. Mungkin dulu penggunaan rekam medik secara manual itu sangatlah maksimal. Akan tetapi karena saat ini ya, pasien atau keluarga pasien ini ingin mendapatkan pelayanan yang cepat atau istilahnya waktu tunggu itu tidak lebih dari 1 jam. Apabila nanti penggunaan rekam medik manual tetap digunakan, maka akan memberikan dampak semakin lamanya waktu tunggu. Ya, sedangkan di dalam Permenkes itu sudah ditetapkan bahwa maksimal waktu tunggu dalam pelayanan kesehatan adalah 60 menit. Dasar pemikiran perlunya TKM sangatlah sederhana, yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang terbaik diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan lingkungan. Ya. Sumber daya manusia di sini itu berperan sangat penting. Karena apa? Berkaitan dengan prosesnya. Bagaimana mungkin seorang perawat, bagaimana mungkin seorang dokter yang tidak mempunyai skill di dalam memberikan pelayanan, ya. Ketika dia nanti memberikan pelayanan, akan bertampak pada prosesnya. Dia bingung, ya, mulai dari tahap mana mereka akan melakukan pelayanan, ya. Tentu nanti akan berdampak kepada outcome-nya atau hasilnya seperti apa. Bisa saja nanti penyakitnya tambah parah atau tambah nanti infeksi dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan ini berkaitan lingkungan di sekitar misalkan dalam proses pelayanan di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya, baik secara fisik maupun non fisik. Ya, di sini TKM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Jelas ya. Di sini di dalam TKM, komitmen manajemen itu sangat berperan. Ya, jangan sampai dalam peningkatan mutu itu hanya dilaksanakan di awal-awal program saja, tetapi butuh komitmen ya dari pihak manajemen. Artinya ketika pihak manajemen melakukan komitmen atau melaksanakan komitmen tentu ya ada sesuatu hal yang harus mereka persiapkan terutama dalam sumber daya finansial. Ya, misalkan ya pembelian alat-alat medis yang canggih ya dan sebagainya. Nah, di dalam kualitas mungkin kita butuh yang namanya pengertian. Apa sih sebenarnya kualitas itu? Ya. Vincent Gasper mengatakan bahwa kualitas ya secara konvensional, kualitas menggambarkan karakteristik langsung dari sebuah produk, performanya bagaimana, ya, keandalannya seperti apa, easy of use, mudah dalam penggunaan, ya. Sesuatu yang mudah digunakan, wah pasti kualitasnya bagus kata orang konvensional. Kemudian estetik dan sebagainya. Sedangkan pengertian kualitas yang strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan, meeting the needs of customer. Ya. Di sini ya, apabila nanti konsumen ya menginginkan sesuatu dan itu terpenuhi, maka disebut adalah kualitasnya itu bagus. Ya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pokok-pokok sebagai berikut. Ya, yang pertama, kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif, abstrak, ya, yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk tersebut. Apa sih yang membedakan dari produk yang lain? Apa sih yang membedakan dari pelayanan jasa daripada yang
lain ya. Mungkin bisa tempatnya lebih bagus ya, kamarnya lebih comfort misalkan ya, AC-nya dingin dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari keistimewaan sebuah produk pelayanan jasa. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Ya. Jadi kualitas ini kita menyebutnya kualitas yang bagus ketika tidak ada kekurangan, tidak ada yang cacat. Atau istilahnya adalah zero mistake, ya. Nol kesalahan. Menurut Rao et al. Ya, mengutip definisi kualitas dari beberapa pakar ya, dengan masing-masing pendekatan, misalkan ada pendekatan transendental, ya, di mana Barbara ya menyatakan bahwa kualitas sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasikan maupun diukur. Dalam tataran produk dan jasa pelayanan, perusahaan atau rumah sakit dapat mempromosikan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan seperti kelembutan, kehalusan, dan sebagainya. Kemudian pendekatan produk ya atau the product based approach ya, di mana kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang dimiliki produk secara objektif ya. Tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi individual. Ya. Yang ketiga adalah user based approach, di mana kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensinya seseorang atau cocok dengan seseorang. Fitness for use merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Seperti yang saya tadi bahas di depan bahwa antara seseorang yang berpendidikan tinggi dengan pendidikan yang tidak tinggi itu memiliki pemikiran yang berbeda terhadap suatu kualitas. Yang keempat adalah manufacturing based approach, di mana kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat supply based ya, atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai suatu sesuai yang dengan persyaratan. Jadi yang dikatakan dengan kualitas adalah sesuai dengan persyaratan. Maka di situ dalam proses manufacturing ada yang namanya quality control. Apakah produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan spesifikasinya atau prosedurnya? Ya. Yang kelima adalah value based approach, ya, di mana kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence, ya. Oleh karena itu kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Ya. Ketika suatu kualitas mutu atau total quality manajemennya itu maksimal, tentu harapan ya yang paling utama adalah dari sebuah pelayanan jasa maupun pelayanan produk itu adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan yang berfokus pada pelanggan bersifat outward looking dan kepuasan dan pelanggan merupakan prioritas strategi bagi organisasi maupun perusahaan. Nah, ada tiga faktor utama keberhasilan dalam membentuk fokus pada kepuasan pelanggan. Ya, ada tiga supaya pelanggan menjadi puas. Itu yang pertama adalah menyadarkan karyawan akan pentingnya kepuasan pelanggan. Ya. Nah, disitulah nanti pentingnya sebuah membangun budaya kerja yang sesuai dengan standar operasional, sehingga produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan spesifikasi, ya, yang menyebabkan pelanggan menjadi puas. Kemudian yang kedua adalah menempatkan karyawan untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Maka di dalam setiap sebuah
organisasi pelayanan, tentu di situ untuk memberikan interaksi dengan customer, maka di situ diperlukan yang namanya humas ya, hubungan masyarakat, atau dengan kata lain kita bisa melakukan dengan kontak langsung dengan memberikan apa? Kritik dan saran. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka memuaskan pelayanan. Ada kalanya suatu karyawan untuk memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan, tentu mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar prosedur, akan tetapi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Ya, misalkan ada karyawan yang pada saat itu melakukan pengobatan dan itu di tanggal ulang tahunnya misalkan. Nah, itu bisa dengan cara misalkan memberikan kejutan, ucapan selamat ya, atau mungkin dengan memberikan kue, kado dan sebagainya ya. Supaya apa nanti dalam rangka memuaskan pelanggan. Ada 7 karakteristik fokus pada kepuasan pelanggan ya supaya nanti perusahaan itu bisa tetap dalam satu koridor, dalam satu arah. Ya, apa saja? Yang pertama adalah visi ya, vision, komitmen dan climate ya atau iklimnya. Visi merupakan arah kemana perusahaan harus menuju. Untuk mewujudkan visi tersebut, semua level manajemen harus memiliki komitmen dan ketulusan yang besar. Ya, jadi visi ini merupakan menjadi dasar kemana arah tujuan dari sebuah organisasi, misalkan ya. Kemudian yang kedua adalah ya alignment with customer. Ya. Perusahaan yang terfokus pada kepuasan pelanggan selalu mensejajarkan manajer dengan pelanggan. Perusahaan menyadari bahwa mensejajarkan manajemen dengan pelanggan merupakan kunci sukses. Ya, jadi di sini tidak ada sekat. Ya, bisa dikatakan bahwa di sini ya pelanggan diberikan akses untuk berinteraksi dengan manajemen. Ya, supaya manajemen bisa mendengarkan keluhannya apa, maunya masyarakat seperti apa, apakah nanti ada pelanggaran kode etik dari karyawan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah willingness to find and eliminate customer problem. Ya. Mengidentifikasi masalah pelanggan dan keinginan mengatasi masalah pelanggan merupakan usaha untuk mewujudkan fokus kepada kepuasan pelanggan. Jadi di sini kita mengurangi permasalahan pada konsumen. Ya, bagaimana konsumen itu tidak komplain, tidak bersuara, ya, tidak berkuar-kuar di sini. Yang keempat adalah use of customer information. Memanfaatkan informasi dari pelanggan dilakukannya dengan cara memberikan kesempatan kepada semua level manajemen untuk bertemu. Ya. Makanya bisa mungkin dengan CSR atau dengan melakukan audiensi ya atau melakukan dengan gathering-gathering tertentu misalkan ya. Para customer, para pasien mungkin diajak gathering ya, family gathering atau customer gathering dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah reach out to customer. Reaching out to customer ya. Menunggu umpan balik dan informasi dari pelanggan secara pasif tidaklah cukup ya. Perusahaan harus selalu aktif melakukan pendekatan dengan pelanggan sehingga pelanggan mudah untuk menyampaikan keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Di sini memanfaatkan umpan balik dari customer. Makanya tadi saya menyampaikan di depan adalah menggunakan kotak saran ya atau call center. Ya, seperti itu ya. Yang keenam adalah kompetensi, capability and empowerment of people. Kemampuan dan kesanggupan dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan harus ditunjukkan oleh setiap karyawan. Tunjukkan bahwa kalian adalah karyawan yang berkompeten, yang mempunyai kapasitas, kemampuan, ya, dan kekuatan, ya, yang begitu dahsyat dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Yang ketujuh adalah continuous improvement of product and process. Ya. Penyempurnaan produk dan proses dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan dan informasi yang diterima dari pelanggan. Untuk itu, konsep PDCA, Plan Do Check Action, dapat diterapkan dalam usaha perbaikan secara terus-menerus tanpa berhenti dan dijalankan secara seluruh bagian organisasi. Kemudian bagaimana dengan prinsip-prinsip TKM? Yang pertama di sini adalah berpangku kepada kepuasan pelanggan. Ya. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ya. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Ya. Yang kedua adalah respect terhadap setiap orang. Ya. Dalam rumah sakit yang kualitasnya kelas dunia, setiap dokter dan suster dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang cepat dan tanggap, ya, responsif. Ya. Jadi ketika kita nanti menggunakan atau melakukan pelayanan, tentu kita harus mempunyai responsif yang sangat besar. Ketika ada customer pengen cerita, ya misalkan ya kita dengerin, ya kita dengerin, ada yang perlu kita dengerin, bagaimana ya. Kadang ada seorang pasien, dia itu hanya ingin didengarkan aja keluh kesahnya. Ya, tidak usah ditanggapi tapi didengerin aja. Tentu nanti itu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pasien. Ya. Yang ketiga adalah manajemen berdasarkan fakta. Ya. Ada dua konsep pokok berkaitan hal ini. Pertama adalah priority, ya, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Ya. Oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim perusahaan dapat memfokuskan usaha yang pada situasi tertentu yang vital. Jadi di sini ada yang namanya skala prioritas berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Konsep kedua adalah variasi atau variabilitas dari kinerja manusia atau karyawan. Nah, data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Kemudian yang keempat adalah perbaikan berkesinambungan, ya. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis atau evaluasi, ya, dalam hal ini ya. Kalau ada nanti yang rusak, kita perbaiki. Kalau ada yang tidak sesuai, kita perbaiki lagi, ya. Kita evaluasi, perbaiki lagi dan seterusnya. Untuk prinsip TKM menurut Russell dan Taylor ya dalam Fitriani ada 8 ya. Yang pertama customer oriented. Jadi kita harus fokus pada konsumen. Nah, bagaimana konsumen itu bisa puas dan kalau bisa tidak ada zero compliant. Ya. Kemudian adalah leadership, kepemimpinan. Bagaimana pemimpin itu mempunyai komitmen dalam menerapkan TKM ini. Dipastikan semua karyawan bekerja sesuai dengan standar operasional. Peralatan yang bekerja juga sesuai dengan standarnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi planning. Bagaimana perencanaan strateginya? Ya, kita apakah nanti mengedepankan kepada pelayanan misalkan preventifnya, kuratifnya, rehabilitatifnya atau promotifnya. Terserah nanti ya. Kemudian employee responsibility, keterlibatan semua orang. Mulai dari tim perawat, bidan, dokter dan sebagainya. Ya, jadi semua elemen, semua karyawan yang ada di rumah sakit, mulai dari satpam sampai manajer puncak, itu wajib untuk terlibat dalam peningkatan mutu. Kemudian yang kelima adalah continuous improvement, perbaikan terus menerus ya, selalu diperbaiki ya, selalu diperbaiki ya. Misalkan kalau dulu warna catnya yang udah bula, nah dicat lagi yang baru ya. Alat-alatnya yang sudah rusak diperbaiki terus lagi penggunaan supaya apa? Kinerjanya maksimal dan outcome-nya juga maksimal. Kemudian cooperation, kerjasama. Tentu di dalam TKM ini tidak akan berjalan kalau hanya dilaksanakan satu orang saja. Tetapi semua stakeholder yang ada di situ itu wajib mendukung, ya. Dengan cara apa? Bekerja sama.
Apa sih yang dibutuhkan? Ya. Kemudian statistical methods, ya, penggunaan metode-metode statistik. Yang kedelapan adalah training and education, ya, pendidikan dan latihan. Tentu bagi karyawan-karyawan yang belum memahami standar operasional, kemudian tata caranya, tentu di situ adalah memerlukan yang namanya diklat. Supaya apa? Supaya nanti pada saat memberikan pelayanan itu tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan. Yang selanjutnya adalah penerapan manajemen mutu terpadu. Nah, di sini menurut Soeharto, ya, untuk menjamin keberhasilan TKM maka perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan satu falsafah kualitas. Ya, tanamkan bahwa kualitas adalah paling utama di dalam pekerjaan. Kemudian manajemen mutu harus membimbing dan menunjukkan kepemimpinan yang bermutu. Ya, seorang top manajemen itu harus memberikan contoh yang layak kepada anggotanya. Supaya apa? Ketika dia nanti memberikan sebuah instruksi, maka bawahannya akan mengikutinya dan menjadi panutannya. Yang ketiga adalah adakan perubahan terhadap sistem yang lebih kondusif. Ya. Kalau misalkan nanti sistemnya tidak kondusif, ya rubahlah menjadi kondusif. Ya. Kalau yang dulu orangnya cuek-cuek, ya rubahlah supaya tidak cuek. Didik, latih, dan berdayakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kadang ada karyawan-karyawan, terutama karyawan yang baru itu belum belum bisa mengikuti ritme dari sebuah perusahaan yang baru dia masukin. Ya, dia harus beradaptasi, dia harus dilatih, dididik, diberdayakan untuk meningkatkan skill performanya. Ya, baik adik-adik, mungkin cukup sekian materi kali ini ya, tidak lama-lama. Apabila nanti ada pertanyaan, tentu nanti bisa dilakukan diskusi langsung dengan saya, baik melalui chat maupun nanti diskusi secara langsung di kelas ya. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.